rahmatnya di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Al-Ikhlas yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini telah masuk puasa yang ke-9. Ya Bu ya. Nah, 10. Habisnya 9 atau 10? Ayo. Hari ini 9 masuk besok 10. Jadi Bu dan terasa Bu ya. Ini alhamdulillah ibu-ibu masih banyak. Ya, takut lagi 5 hari lagi Bu ya. Kedua lebaran Bu ya. Ya mudah-mudahan nanti banyak juga Bu ya. Jadi sebelum lebaran itu kita mengucap bersyukur kepada Allah. Pertama kita diberikan kesehatan dan kesempatan bersama-sama pada malam ini mendengarkan tausiah ya, dan dapat kita terapkan sehari-hari di rumah tangga kita. Jadi untuk tidak banyak mukadimah, langsung izin kepada Ustaz kita, yaitu kepada saya, mudah-mudahan Allah berkahkan umurnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang menjawab salam saya, mudah-mudahan Allah lapangkan pintu rezekinya. Bu, amin. Pak, amin. Kadang-kadang Bapak amin, Pak, amin. Pak, ayo ucap amin. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya dengan semangat amal ibadah selama Ramadan ini bisa membawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fokus dan kemampuan jawabannya. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya Allah sampaikan umurnya nanti di ujung penghujung Ramadan. Amin. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya mudah-mudahan terus. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan Allah segerakan yang belum naik haji, Allah memudahkan untuk menaikkan haji. Yang belum naik umroh, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan bisa menaikkan umroh. Amin. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya Allah kurangkan hutang yang banyak pada bulan ini. Amin. Biar bisa membeli baju. Kalau banyak hutang nanti baju otomatis kredit bertambah hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat. Nah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Malam ini Ramadan yang ke-10 dan tadi kita melaksanakan puasa yang ke-9 hari. Apakah puasa dari awal sampai ke-9 hari ini kita telah menyempurnakan ibadah kita? Allah Subhanahu. Yang penting kita beribadah kepada Allah, serahkan diri kepada Allah, mengharapkan keberkahan di Ramadan ini, hanya mendapatkan ampunan di dunia wal akhirah. Nah, salawat berikan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak, Bu, Bapak mau enggak, Ibu mau enggak selama hidup di dalam masjid, selama berdiam di masjid, selama ikut di masjid, Allah balaskan dengan kebaikan? Mau? Mau Pak? Ayo Pak, kalau mau ikuti niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Bu, no Pak, nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itiqo fil masjid lillahi ta'ala. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Barang siapa masuk ke masjid memasang niat selama duduk di dalam masjid, maka amal ibadahnya akan dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Jadi tak bisa duduk niat dari rumah ke masjid, duduk memasang niat, tidak bercerita tentang dunia, tidak bercerita tentang harta, tidak mau bersaing dengan harta, walaupun banyak emas, cincin di tangan, itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipandang Allah adalah amal ibadah kita. Banyak cincin, banyak kalung, banyak kalung. Pergi ke masjid pakai mobil bertunang, itu perhiasan di dunia. Pakai mukena yang mewah, pakai jubah yang gila, itu perhiasan di dunia. Yang Allah lihat nanti, yang menentukan kita masuk surga atau neraka, amal ibadah kita. Nah,
Yang terhormat pengurus Masjid Al-Ikhlas serta jajaran ketua, sekretaris bendahara, bapak-bapak, imam atau pengurus lainnya, remaja-remaji, bapak-bapak yang disayangi istrinya, istrinya yang disayangi oleh suaminya. Yang muda tak disebut nama, yang tua tak disebut gelar pak, karena takut namanya bisa ceramah banyak yang berubah. Tidak bisa lama-lama, ya. Jadi ini waktu saya ceramah ini berapa menit Pak? Pak? 15? 15 menit? Ada 15 dari sekarang 15. Berarti belum dimasukkan waktunya. Tadi Ibu dari berapa menit Bu? Jangan bilang terserah Bu. Kalau terserah saya akan sampai jam 10. Nanti Ibu alasan ada lain ke WC atau apa, ada sedikit berbahaya nanti. Berapa menit? Sesuka hati Ustaz. Yang penting mendengar. Tak dengar kan buka aja. Ya. Nah, kita semampu saja karena kita mau sholat tarawih. Nah, Pak Bu, di sini bulan Ramadan kita mengharapkan keberkahan. Ramadan ini hanya mengharapkan keberkahan. Kenapa di bulan Ramadan ini penuh keberkahan, penuh ampunan, dan pintu taubat terbuka, pintu surga terbuka, pintu neraka tutup rapat-rapat. Kenapa? Karena Allah membiarkan hambanya di bulan itu supaya bertakwa kepada Allah. Cukup 11 bulan atau dari Ramadan kemarin, Ramadan ini kita banyak berbuat maksiat daripada beriman kepada Allah. Allah berikan ruang waktu untuk umur kita yang berkah ini. Mungkin ada umur ibu yang sampai 50, 30, bapak juga ada yang sampai 60, ada 30 ke bawah. Kita bayangkan umur kita yang selama ini kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk apa? Allah berikan waktu 5 waktu sholat masih lalai. Allah biarkan lagi hambanya untuk mencari dunia ini. Allah sampaikan umurnya dari 5 waktu, terkhusus laki-laki Allah sampaikan pada hari Jumat. Sangat mulia Allah berikan pada hari Jumat agar umat Nabi Muhammad yang laki-laki untuk bersujud kepada Allah di hari Jumat. Tidak juga lagi melaksanakan sholat Jumat, Allah sampaikan umurnya untuk umat kedua. Tidak sampai lagi, tidak mau melakukan sholat Jumat, Allah sampaikan umurnya di Jumat yang ketiga. Masih banyak lalai, masih banyak kita membiarkan maksiat jalan, sholat kita stopkan. Allah sampaikan hari Jumat, tidak melaksanakan sholat, Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Tidak juga banyak yang malam pertama, malam kedua, malam ketiga soft penuh, malam keempat Allah wadan soft berkurang. Allah sampaikan lagi umurnya di 1 Syawal Idul Fitri. Agar apa? Agar umat Nabi Muhammad hambanya bersujud pada pagi hari kemenangan. Selesai Idul Fitri, Allah wadan umur kita nantinya sampai ke hidayah. Maka keberkahan ini jangan kita sia-siakan Pak. Selagi ada nyawa di dalam badan, gunakan badan ini untuk membawa surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Pak, di bulan Ramadan ini ada 3 yang kita harapkan keberkahan Ramadan. Ada 3 ini nantinya akan dihancurkan, akan hilang apabila kita tidak melakukan satu hal ini. Nah, Ramadan ini kita mengharap berkah. Kata Rasulullah, barang siapa yang senang, yang bergembira menyambut kedatangan Ramadan, senantiasa dia menjadi orang-orang beriman dan bertakwa. Menyambut saja, apalagi yang melaksanakannya. Ayat ini sering dijelaskan, sering dibacakan oleh para ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa, katanya, sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Nah, di bulan Ramadan ini ada keberkahan 3. Ingat 3 keberkahan di bulan Ramadan ini. Banyak, tapi cuma saya bahas 3 malam ini. Yang pertama keberkahan orang yang berpuasa, yaitu di waktu sahur. Di mana Allah berikan keberkahannya pada makan dan minum. Kenapa diberkahkan oleh Allah? Karena ia akan melawan dahaga dan lapar. Kenapa dia diberikan keberkahan dan minum? Karena dia melawan syahwat, melawan nafsu dengan berpuasa. Makanya keberkahan itu ada pada makan dan minum. Tapi sebelum sahur, ingat Bapak, mungkin Bapak, Ibu-ibu pernah nggak
sebelum sahur ibu bangun tanpa ibu sadari, bapak sadari. Ibu bangun, bapak bangun, kerasanya mau pipis. Pernah? Di jam 1 jam 2 pernah? Pernah Pak ya? Bangun di jam 1 di jam 2 mimpi buruk pernah? Atau yang lain, mimpi bangun di jam 1 jam 2. Itu tandanya Allah membangun hambanya untuk suruh bersujud kepadanya. Bukan Allah membangunkan hambanya pipis langsung. Siap pipis nanti tidur, tidak. Tapi Allah membangunkan hambanya dengan cara itu supaya hambanya bisa bersujud mengadu kepada Allah, berdoalah kepadaku niscaya akan dikabulkan kata Allah. Tapi kalau ibu-ibu zaman sekarang, ya maaf mudah-mudahan tidak jamaah di sini. Kalau bangun jam 2 jam 3 mau sahur, cuci muka ambil HP, ngapain? Foto sahurnya. Hai guys, kami sahur subuh ini. Ayam panggang, ayam rendang, udah dibaca orang banyak. Hei, jangan. Apa lagi? Wah, guys, kami berkumpul keluarga. Alhamdulillah, keluarga semuanya berkumpul. Tanpa kita sebut, Allah Maha tahu. Yang penting dibangun di waktu itu, ambillah wudu, sholat tahajud, mengadu kepada Allah, minta perbuatan iman dan takwa pada hari itu, mintakan keberkahan pada bulan Ramadan. Tapi jarang kita kalau bangun jam 1 jam 2 mau pipis ya pipis, selesai pipis tidur lagi. Nah, pasti. Tapi ingat Bu, Allah membangunkan dengan cara itu supaya kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah. Apa lagi keberkahan itu? Di dalam hadis riwayat oleh Bukhari, makanlah sahur. Maka pada tiap makan dan minum itu akan Allah berikan keberkahan senantiasa kamu bisa menahan lapar dahaga di siang hari. Itu keberkahannya. Orang yang sahur. Orang yang tak sahur bagaimana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Sahur pun niat, kalau niatnya hanya untuk disanjung, dipuji, tidak akan mendapatkan pahala sedikit insyaallah. Nah, jadi ada dua. Yang kedua, keberkahan di bulan Ramadan ini bermasalah kamu. Terus bagaimana hai orang-orang beriman bermasalah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Allah berikan keberkahan pada itu agar bertakwa. Apa yang bertakwa? Keimanan. Dan orang yang mengerjakan ibadah puasa Pak, orang yang mengerjakan bangun dia sahur, sholat subuh dia,